Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kalian. Gimana Bu Nera, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat kalian. Bagaimana kalian juga sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Nera. Oke, sudah lama kita tidak berjumpa secara langsung ya Bu Nera ya. Betul. Alhamdulillah sekarang kita bisa mengobrol bertatap muka ya, dan uh, saya akan mencoba menggali terkait proses coaching yang akan Bu Nera lakukan terhadap Bapak Agus. Sebelumnya Bu Nera izinkan saya bertanya, apakah nanti tidak keberatan jika saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nera? Tentu saja tidak kalian. Silakan. Oke, baik, dan mungkin izinkan juga saya untuk nanti merekap menulis apa mungkin dari hasil coaching yang telah Bu Nera lakukan, kayak gitu ya. Baik, untuk hal pertama yang ingin saya tanyakan, mungkin kompetensi apa yang ingin Bu Nera kembangkan? Baik, sebetulnya dalam proses coaching kali ini ya kepada Pak Agus, nanti saya ingin mencoba meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif, gitu ya. Ya. Kemudian kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kita tiga kompetensi yang ingin saya tingkatkan kali ini dalam proses coaching kali ini. Oke, baik. Jadi ada tiga kompetensi yang ingin Bu Nera kembangkan ya, yaitu kompetensi mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Baik, untuk ketiga kompetensi tersebut, apakah Bu Nera akan fokus kepada salah satu kompetensi atau akan mencoba mengoptimalkan ketiga kompetensi tersebut? Ya, saya ingin mencoba mengoptimalkan dari ketiga hal tersebut kita karena menurut saya mendengar aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot itu saling berkaitan gitu. Dimana saya harus menguasai ketiga hal tersebut dalam proses coaching. Oke, baik. Kemudian mungkin yang terakhir di kegiatan pra observasi ini, apa yang Bu Nera harapkan dari kegiatan kita kali ini? Tentunya yang pertama saya berharap mudah-mudahan dari proses praktik coaching ini saya bisa menjadi lebih mahir lagi apa ya dalam mendengar aktif gitu ya, karena jujur saja ketika sebelumnya saya kalau misalkan mau mengcoaching rekan sejawat gitu ya, saya sering terdistract oleh handphone gitu. Maka kali ini saya akan benar-benar hadir penuh, saya juga akan mendengarkan dan juga akan menjauhkan handphone saya Pak, supaya saya tidak terdistract oleh suara pesan dari handphone gitu Pak. Oke, baik Bu Nera, semoga kegiatannya lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, amin, amin. Ya, silakan Bu Nera. Baik, terima kasih ya kalian. Saya langsung saja ke Pak Agus ya. Pak Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktunya kali ini ya dalam sesi coaching. Eh, Mudah-mudahan kabarnya kali ini sehat nih Pak Agus. Alhamdulillah, Bu Nera sehat. Bu Nera gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah kita bisa juga bertemu ya sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama ya. Bahwa hari ini adalah proses saya untuk mengcoaching Pak Agus ya. Sepertinya kemarin kan udah ada nih clue dari Pak Agus ya ke saya, Bu, saya mau cerita nih. Nah, saya kali ini ingin menggali, kira-kira apa sih yang ingin Pak Agus bagi kali ini? Iya, Ada permasalahan atau memang ada sesuatu yang menarik yang terjadi kan di sekolah? iya jadi kemarin saya meminta waktunya Bu Nera untuk melakukan coaching ini. Jadi ada bukan nggak tahu masalah atau apa, tapi ini mengganjal perasaan saya Bu Nera mengenai situasi di sekolah, eh, mengenai perlakuan perlakuan guru-guru kepada murid-murid di sekolah gitu. Jadi eh, di permasalahan ini nampak eh, karena saya mendapatkan apa ya, mendapatkan pengetahuan hasil dari pengembangan diri bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Kemudian kita ini harus
menghormati murid, kemudian harus berpihak kepada murid. Nah, yang saya temukan bahwa di sekolah saya perlakuan-perlakuan guru kepada murid itu jauh gitu benar dari apa yang seharusnya murid dapatkan. Mungkin itu benar yang menjadi keresahan saya saat ini. Oh iya baik ya, jadi itu tentunya masalah yang cukup pelik ya kalau menurut saya, karena memang yang namanya proses pendidikan itu kan harus berpihak pada murid ya. Jadi kalau misalkan sekolah gitu pada praktiknya tidak berpihak pada murid, mungkin murid tidak akan nyaman ya berada di sekolah Iya, saat itu. iya betul benar. Nah, ya tentunya Pak Agus ini juga merasa kecewa ya. Kira-kira sebetulnya harapan Pak Agus seperti apa nih terhadap guru-gurunya yang ada di lingkungan sekolah Pak Agus? Jadi sebenarnya harapan saya minimal minimal guru itu bisa menghargai muridnya lah. Jadi baik dari sikap, perlakuan, kemudian dari nada bicara, kemudian dari eh, pembicaraan atau perkataan-perkataan yang disampaikan, saya harapkan guru-guru ini bisa menunjukkan rasa hormatnya kepada murid. Jadi dalam tanda kutip tidak memandang rendah siswa gitu. Nah, yang saya harapkan itu hal-hal yang tadi saya sebutkan itu bisa tertanam lah di semua guru-guru saya di sekolah gitu, Bu Nela. Baik, baik. Saya sepakat ya dengan yang disampaikan oleh Pak Agus. Kira-kira sudah ada langkah yang pernah dijalankan belum oleh Pak Agus selama ini? Kan sudah terjadi ya kondisinya gitu. Apa sudah mulai ada langkah yang dilakukan? Eh, ada ada hal-hal yang sudah saya lakukan sebagai upaya untuk mengkampanyekan gitu ya, untuk mengajak teman-teman guru saya supaya bersikap lebih baik kepada murid gitu. Hal yang saya lakukan yaitu saya memberikan contoh gitu Bu Nera. Jadi sebisa mungkin eh, bagaimanapun kondisi saya selalu berusaha untuk bersikap baik kepada murid. Baik itu dari perkataan, saya selalu berbicara santun kepada murid. Kemudian saya itu tidak pernah meminta bantuan murid untuk kepentingan pribadi saya. Itu sebagai bentuk rasa hormat saya untuk memenuhi hak-hak anak di sekolah. Nah, kemudian yang saya lakukan selain itu, saya juga menyampaikan hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru kepada murid itu seperti apa. Akan tetapi hanya baru beberapa murid, maaf, beberapa guru saja yang saya anggap sefrekuensi gitu. Yang saya anggap dia tidak akan merasa tersinggung pada saat saya menyampaikan itu. Mungkin itu sebatas itu saja yang sudah saya lakukan, Bu Nera. Nah, baik, jadi selama ini ya Pak Agus mencoba untuk menjadi teladan gitu ya bagi warga sekolah terkait dengan keberpihakan terhadap murid. Kira-kira dalam hal ini, support system terbaik buat Pak Agus agar keberpihakan terhadap murid ini meningkat itu kira-kira siapa saja? Eh, maaf Bu Nera, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Tadi agak Support sistemnya, oke. kira-kira support sistem terbaiknya untuk Pak Agus supaya keberpihakan terhadap murid ini meningkat di kalangan guru-guru. Hmm. Ya, eh, dukungan yang paling saya butuhkan itu tentunya dari kepala sekolah gitu ya. Saya harapkan kepala sekolah ini mengeluarkan sebuah aturan, sebuah regulasi bagaimana sebenarnya guru itu harus bersikap seperti apa kepada murid. Artinya sikap guru kepada murid ini dijadikan sebuah aturan. Artinya ada apa ya? Ada standarnya gitu bahwa guru ini harus bersikap seperti apa, harus berkata seperti apa. Nah, kemudian yang kedua yang saya butuhkan yaitu dari kepala sekolah yaitu menyelenggarakan seperti workshop, kemudian IHT atau kegiatan sejenis yang lainnya sehingga bisa meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Terutama dalam hal sikap tadi, sikap perlakuan, perkataan kepada guru-guru yang lain. Nah, kemudian yang paling saya butuhkan adalah keterbukaan dari rekan-rekan guru.
Jadi saya itu ingin bahwa guru di sekolah itu bersikap berpikiran terbuka gitu. Bahwa memang eh, hak anak di sekolah itu adalah salah satunya dihormati oleh gurunya. Jadi saya ingin guru-guru itu berpikiran terbuka bahwa sebenarnya eh, anak ini layak untuk diberikan rasa hormat oleh guru. Mungkin itu dukungan support system yang saya butuhkan, Bu Nera. Baik, bagus sekali ya Pak Agus ya apa yang sudah Pak Agus tadi sampaikan. Namun kiranya kan kita sudah punya nih kondisi ideal ya Pak Agus. Kalau yang namanya kondisi ideal itu kan ada ukurannya nih. Jika saya mengukur 1 sampai 10 nih Pak Agus ya, kira-kira dalam masalah tersebut Pak Agus sudah ada di grade mana? Apabila dianalogikan atau dikeangkakan diberi nilai penilaian, saya ada di posisi 6, Bu Nera. Di posisi 6. Mengapa Pak Agus merasa strategi menjadi teladan itu baru di posisi 6 nih nilainya? Karena memang tidak berdampak, Bu Nera. Jadi apa yang saya Hmm. upayakan untuk memberikan apa ya, memberikan contoh gitu, memberikan apa yang seharusnya dilakukan oleh guru terhadap siswa ini tidak berdampak, bahkan Hmm. mereka itu tidak menyadari karena eh, sikap-sikap guru saat ini itu sudah menjadi kebiasaan bagi guru, sehingga pada saat melihat Hmm. Baik. saya berperilaku seperti itu ya mereka tidak menyadarinya bahwa sebetulnya hal itulah yang sebaiknya dilakukan gitu. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira target ke depannya mau di angka berapa nih Pak Agus? Pengennya. Targetnya di angka 9 mungkin, Bu Nera, di angka 9. Wah, di angka 9 ya, hampir mendekati ideal ke Iya. 10. Dan tentunya itu berarti strateginya harus ada yang baru nih Pak Agus, selain strategi menjadi teladan ya, karena tadi kata Pak Agus, guru-guru kayaknya kurang bisa menangkap keteladanan saya nih terkait dengan keberpihakan terhadap murid. Nah, berarti strategi kedepannya ada strategi yang baru yang sudah disiapkan? Oke. Ya, sebenarnya yang saya rasakan memang berat gitu ya untuk mencapai angka 9 ini, akan tetapi karena ini sangat penting gitu, Bu Nera, bahwa ini adalah hak anak, hal yang harus didapatkan oleh anak di sekolah, tentunya saya akan mengupayakannya gitu, karena seringkali saya miris gitu melihat melihat bagaimana perlakuan guru kepada siswa. Nah, terkait dengan strategi yang akan saya terapkan ke depannya, saya ini akan mempromosikan atau akan mengkampanyekan perlakuan-perlakuan hak-hak dasar anak gitu ya. Keberpihakan guru terhadap anak ini lebih masif lagi. Salah satu contohnya di saat saya berkumpul dengan guru-guru yang lain, saat saya melakukan diskusi-diskusi santai, saya akan menyisipkan nih, akan menyisipkan mengenai hal-hal apa yang seharusnya guru lakukan kepada murid. Nah, selain itu juga saya akan mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah untuk seperti membuat poster-poster gitu, Bu Nera. Poster-poster mengenai hak-hak anak, sehingga guru ini yang saya harapkan adalah pada saat membaca poster tersebut setidaknya merasa tergugah lah. Oh, ternyata hak-hak anak itu apa saja. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan oleh guru kepada siswa itu apa saja. Nah, mungkin yang terbayang oleh saya dua strategi itu yang saya rasa paling mungkin untuk dilakukan, Bu Nera. Baik, baik. Dari percakapan tadi ya, Pak Agus, dari diskusi tadi saya juga mencatat hal penting gitu ya, dan itu menurut saya sudah sangat bagus sekali gitu ya. Jadi selain menjadi teladan, Pak Agus juga mencoba mau mengajukan ke kepala sekolah yang terkait dengan kampanye pembelajaran berpihak pada murid. Mungkin dalam hal ini pendidikan inklusi, mungkin ya Pak ya, pendidikan yang ramah terhadap anak gitu ya, yang sudah dideklarasikan sebetulnya ya kalau Ya. di Kota Bandung itu dari sejak tahun 2016 Hmm. gitu ya. Pak Agus juga nanti akan mencoba mengeprint beberapa poster gitu ya sebagai visual support untuk sekolah supaya
guru-guru bukan hanya melihat Pak Agus sebagai sosok teladan saja di sini gitu ya, tapi guru-guru juga diberikan literasi berarti ya di lingkungan sekolah terkait dengan keberpihakan terhadap murid. Ya, strategi yang sangat bagus sekali Pak Agus dan menurut saya itu sudah bisa dilakukan. Namun kalau melihat dari jadwal, kan kita sangat padat nih, apalagi menjelang akhir tahunnya pengolahan rapor. Kira-kira Pak Agus sudah membuat timeline-nya atau sudah membuat jadwal kapan kira-kira Pak Agus ngobrol dengan kepala sekolah, kapan Pak Agus akan mulai melakukan strategi yang baru, sudah ada Pak? Ya, sebenarnya jadwal untuk saya menghadap ke Ibu Kepala Sekolah sudah saya konfirmasi tadi. Akan tetapi dalam waktu dekat ini beliau ada kegiatan di luar sekolah sehingga saya tidak bisa mendiskusikan. Kemudian tadi sudah diatur jadwal bahwa nanti di hari Senin, jadi sekitar 3 hari atau 4 hari lagi saya akan bertemu dengan beliau karena beliau juga kan PLT. Jadi memang agak sedikit sulit untuk mengatur waktu dengan beliau, Bu Dera. Seperti itu. Iya, 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 betul sekali. Tapi yang terpenting Pak Agus di sini sudah punya jadwal ya, sudah punya ancang-ancang kapan waktu yang akan apa ya mulai Pak Agus lakukan terkait dengan strategi yang baru gitu ya. Karena Pak Agus sudah mencoba selama ini dengan strategi menjadi teladan ternyata kurang Ya, berefek ya ya karena tidak mungkin ada, kebiasaan dari tidak guru-guru berdampak gitu. sendiri ya. Tidak ada dampak Tidak yang berdampak. signifikan ternyata ya, hanya pada teman-teman yang satu frekuensi saja yang memang sudah melakukan pendidikan ramah terhadap anak tersebut. Baik, sangat bagus sekali Pak Agus. Bagaimana perasaannya Pak setelah hari ini berbagi dengan saya Nah, alhamdulillah terkait masalah ini? eh yang pertama yang saya rasakan jadi plong gitu ya, Bu Dera. Apa yang menjadi pikiran saya, kemudian apa yang mengganjal di perasaan saya sudah saya bisa sampaikan dan yang terpenting bahwa setelah saya berdiskusi dengan Bu Nera, saya apa ya? Jadi ada langkah nyata gitu, langkah nyata apa yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini untuk menghilangkan menghilangkan kegalauan-kegalauan saya selama ini, Bu Nera. Saya sangat berterima kasih sekali atas diskusi kita hari ini, Bu Nera. Baik, semangat terus ya Pak Agus untuk bergerak dan juga Siap. menggerakkan komunikasi sekolah ya. Itu merupakan tujuan yang mulia, insya Allah ganjarannya bukan hanya di dunia, tapi ada ganjaran juga pahala akhiratnya ya Pak Amin, Agus ya. amin, Bu Nera. Nah, kan hari ini kita sudah berbagi nih terkait dengan masalah Pak Agus. Kira-kira kapan nih saya bisa ngobrol lagi dengan Pak Agus terkait dengan Hmm, progres iya, iya. dari strategi baru yang sudah dilakukan oleh Pak Agus gitu Pak? Ya tentunya sebenarnya ini juga yang ingin saya sampaikan itu saya tentunya nanti minta apa ya diskusi untuk merefleksikan sejauh mana langkah-langkah yang sudah saya lakukan, kemudian strategi-strategi yang saya rencanakan apakah berjalan baik atau tidak. Nah, saya menjadwalkan insya Allah 2 minggu dari hari Senin nanti, mungkin 2 minggu dari hari Senin setelah saya bertemu dengan ibu kepala sekolah. Oh, baik, 2 minggu ya Pak ya, supaya mungkin nanti Pak Agus sudah mulai merancang strategi dengan kepala sekolah. Kemudian nanti dalam waktu 2 minggu itu Pak Agus sudah mulai menempelkan visual support gitu ya terkait dengan kampanye keberpihakan terhadap murid. Begitu ya Pak ya? Iya, betul benar. Baik. Alhamdulillah Pak Agus karena sudah tidak terasa lagi ya waktu sudah menunjukkan pukul 21.15 ya Pak Agus. Sangat seru sekali sebetulnya obrolannya Pak Agus. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di 2 minggu yang akan datang. Saya doakan juga mudah-mudahan nanti Pak Agus menemukan strategi yang lebih gitu lagi gitu ya. Kemudian didukung juga dengan teman-teman yang ada di sekolah terkait dengan keberpihakan terhadap murid. Dan saya juga doakan mudah-mudahan Pak Agus selalu membahagiakan anak-anak di sekolah. Amin. Terima Amin. kasih banyak ya Pak Agus Terima kasih pertemuannya. kembali Bu Nera atas Ya, sehat waktunya. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Percakapannya sangat menarik. Sepertinya kalau tidak ditutup mungkin ini bisa sampai subuh ya, melihat betapa menariknya ya percakapan yang sangat-sangat sungguh cair dan sampai terbawa terbawa suasana ya, saya mendengarnya kayak gitu ya. Baik, Bu Nera, izin bertanya ya, tadi mungkin
setelah di awal kita berdiskusi tentang kompetensi yang dikembangkan, tadi Bu Nera kalau tidak salah 3 kompetensi ya ingin dikembangkan. Betul. Nah, setelah selesai melaksanakan proses coaching, kira-kira bagaimana penilaian dari Bu Nera terhadap ketiga kompetensi tersebut? Ya, terima kasih Kak Rian sudah mengamati proses coaching saya kali ini gitu ya. Sebetulnya tadi pada saat prosesnya saya merasa mengguluyur gitu aja gitu ya, sehingga saya merasa secara pribadi gitu ya, saya tadi sudah hadir penuh gitu ya. Saya juga sudah mendengarkan aktif gitu ya, dan saya juga tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot gitu. Indikatornya tadi terlihat sendiri ya oleh kalian bagaimana tadi Pak Agus selaku yang di-coaching oleh saya, dia bisa mengeksplorasi jawaban-jawaban gitu. Kemudian Pak Agus juga merasa pertemuan tadi itu sangat bermanfaat dan lain sebagainya. Itu Pak penilaian Oke, saya. bagus sekali Bu Nera atas pendapatnya, dan di sini izin saya menyampaikan pendapat saya berdasarkan pengamatan ya Ya, atas silakan tadi Pak. proses coaching yang Bu Nera lakukan terhadap Pak Agus. Pertama terkait prinsip ada 3 ya, ada prinsip kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari ketiga tersebut saya lihat Bu Nera sangat menguasai panggung ya. Tadi kemitraannya sangat terlihat jelas ya, sangat apa ya, tidak kaku, cair, betul, sangat ngaguluyur ya. Sudah seperti coach yang profesional terlatih ya kayak gitu, dan Aduh, amin. Pak Agus pun tidak sungkan buat apa ya, buat menceritakan keluh kesahnya atau masalah yang sedang dihadapinya kayak gitu. Kemudian Bunda juga sangat kreatif, bisa menggali ide-ide dari Pak Agus dengan pertanyaan yang sangat luar biasa, dan akhirnya apa, potensi dari Pak Agus ini bisa terlihat ya kayak gitu. Bagaimana tadi Bu Nera mengarahkan solusi alternatif yang diajukan oleh Pak Agus supaya strateginya lebih efektif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi kayak gitu. Kemudian dari alurnya juga sangat nampak sekali ya alur ceritanya di awal, tujuannya sudah nampak, kemudian identifikasinya juga jelas ya, kemudian rencana aksinya juga sangat-sangat jelas, dan aksi tanggung jawabnya juga tersusun secara baik, sistematis, dan sangat terstruktur ya kayak gitu. Kemudian untuk aspek rasanya juga sangat luar biasa ya. Di sini tadi Bu Nera sangat betul dengan penuh kesadaran menyimak, memperhatikan setiap ucapan dari Pak Agus ya, tidak melamun, tidak menggunakan HP ya seperti kegiatan di awal dikatakan ya. Berarti benar-benar kompetensinya menguasai, berkembang ya kayak gitu. Kemudian tadi pertanyaan sangat luar biasa, sangat tajam, spesifik ya kayak gitu, sehingga coach itu bisa dengan apa ya, bisa dengan jelas memahami apa yang ditanyakan oleh coach, sehingga arah pembicaraan itu bisa mengarah dengan baik kayak gitu. Kemudian tadi juga coach Bu Nera melakukan catatan-catatan penting ya, atau merangkum dari jawaban Pak Agus, sehingga pertanyaan selanjutnya itu tidak terputus, jadi saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk gesturnya sangat bagus ya, respon dari coach, sehingga betul-betul sangat cair ya. Untuk saran mah tingkatkan, bagus ya, mungkin ini salah satu coaching terbaik yang pernah saya lihat ya kayak gitu. Mungkin tapi alangkah lebih bijak, mungkin kita jangan berpuas diri ya kayak gitu, terus belajar, terus menggali kayak gitu ya, karena mungkin ada potensi yang lebih baik dari diri kita yang mungkin kita belum sadari saat ini ya. Mungkin suatu saat nanti akan terus kita gali ya dengan proses belajar ini. Baik, mungkin yang terakhir ya Bu Nera, pertanyaan dari saya, apa yang Bu Nera dapatkan dari kegiatan kita kali ini? Ya, alhamdulillah yang saya dapatkan tentunya banyak sekali ya, saya terutama pengalaman gitu ya. Jadi semakin seringnya kita melatih diri menjadi seorang coach gitu ya, tentunya kita juga semakin mahir gitu ya bagaimana menjadi coach yang bisa memfasilitasi gitu ya, supaya mereka bisa mengungkapkan masalahnya, kemudian menstimulan coach juga untuk mengeluarkan ide-ide terkait dengan strategi pemecahan masalah gitu. Jadi pengalaman ini sangat berharga sekali gitu ya, dan ini akan sangat jauh lebih baik apabila kita sering mempraktikannya di lapangan bersama rekan sejawat tentunya gitu. Jadi kan nggak sadar ya, selama ini kita sering curhat dengan teman sejawat, ternyata itu adalah proses natural dari proses coaching gitu ya yang saya rasakan. Gitu. Jadi pengalaman kali ini sangat luar biasa baik sekali untuk saya gitu ya sebagai seorang coach.
Ya, gitu oke, Kak. baik, bagus Bu Nera ya. Terus berlatih diri ya, gitu ya, dengan Insya Allah. teman-teman untuk menjadi kelak coach terbaik ya bagi rekan-rekan yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Nera atas waktunya. Semoga kegiatan kita bermanfaat ya. Kurang Amin. lebih mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karian. Sama-sama Bu Nera.